A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Abang kakak ayah bunda yang baik yang rahmati Allah. Kemarin kita belajar tentang hidup, kemudian kehidupan dan menghidupi. Kalau biasa kita berpikir saya dapat apa? Saya dapat apa? Saya dapat berapa? Maka dalam episode hidup dan kehidupan itu justru di episode menghidupi orang lain kita justru malah belajar yang lebih tinggi, yaitu saya bisa ngasih apa? Saya bisa berbuat apa? Kenapa jadi begitu pertanyaannya? Karena kemarin saya sampaikan kita semua ini suka tak suka, mau tak mau sudah divonis mati. Bapak sakit kanker, bapak sakit kanker pak, nanti bapak divonis mati. Sebenarnya tidak perlu kanker pun sudah divonis mati belum? Kita sudah divonis mati sejak lahir. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Jadi kata para ulama, kematian itu adalah penetralisir kehidupan. Coba diulang. Kematian adalah penetralisir kehidupan. Apa tuh penetralisir? Yang bikin rasa garam tidak terlalu asin, yang bikin gula tidak terlalu manis, yang bikin gelap tidak terlalu hitam gelap, yang bikin panas tidak terlalu panas. Semuanya biasa saja. Dan memang sesuatu yang ada di dunia ini hanya akan nampak indah, enak, menyenangkan kalau belum dimiliki. Kapan indahnya? Kalau sudah? Waktu belum punya sepatu gimana rasanya? Begitu udah punya sepatu? Langsung ya. Waktu belum punya mobil atau di sini sebut kereta, apa rasanya? Kalau dulu zaman saya kecil ada TV 1, TV 2, TV 3, RTM. Ada cerita dulu tentang monyet yang pergi ke kebun cili. Mungkin tuan-tuan juga pernah dengar ya. Nah itu, kata yang lain, jangan, itu tak bagus. Nah itu, jangan. Nah itu juga. Dia nah itu, begitu kasih kepedasan. Ternyata yang dimakan cabai. Di dunia ini tadi malam saya bilang, umur saya masih muda. Kalau bicara pengalaman masih jauh. Tapi saya dengan izin Allah, di 39 tahun umur saya sekarang, Allah pertemukan saya. Subhanalladzi asra bi 'abdihi. Allah perjalankan saya. Jadi kita ini bukan berjalan, tapi kita diperjalankan. Kita bukan berjumpa, tapi diperjumpakan. Kita bukan bertemu, tapi dipertemukan. Kita juga tidak pernah terfikir akan berjumpa dengan siapa, berkenalan dengan siapa, dan seterusnya. Maka di ayat Subhanalladzi asra bi 'abdihi itu, kita semua diperjalankan Allah sampai ada di titik ini. Dan saya ketemu dengan banyak orang yang ketika dia sudah ada di puncak, entah itu maksiat yang urusannya dengan dunia, itu semua mereka berhadapan dengan yang namanya rasa bosan atau titik jenuh.
Saya tanya, abang ngapain dulu? Saya main perempuan. Berapa perempuan? Sudah tak terhitung. Oke. Terus gimana rasanya? Ya saya sampai di titik jenuh, bosan, pengen menikah dengan cara yang benar. Oh, abang dulu ngapa? Saya dulu pemakai narkoba, dadah. Terus pengen berhenti? Pengen. Kenapa? Kan katanya enak. Saya capek, masa iya hidup pakai gini-gini aja. Abang ngapa dulu? Saya dulu pemain riba, Ustaz. Terus ya sudah sampai di puncak, sudah tidak ada lagi di atas saya. Terus ngapa? Saya ngerasa hidup saya tidak tenang, hati saya tidak tenang, hidup saya rasanya tidak berkah, rezeki saya tidak kemana-mana. Saya pun bingung apa yang sebenarnya saya cari di dunia. Ngobrol dengan kakak tadi malam, dia sudah puas dengan dunia gemerlapnya, dunia ya kalau perempuan tuh tidak jauh dari barang-barang branded gitu ya, ya barang-barang mahal dan seterusnya dan seterusnya. Saya tanya sama kakak, kak sampai tidak di titik jenuh, sampai di titik bosan tidak? Iya Ustaz, saya sampai di titik jenuh dan bosan. Tapi saya belum ya, kata-katanya belum, bukan tidak, belum ketemu sama orang yang saya bilang ini, abang kenapa? Saya ini bosan Ustaz jadi orang baik nih, saya ini bosan ngurus masjid nih, saya ini bosan Ustaz bersedekah. Yang ada yang saya pernah temuin, ya kan? Nah, ini apa? Yang ada yang pernah saya temuin itu, saya nih Ustaz dulu waktu awal saya ketemu tuh masih sedekah 1 juta 2 juta gitu. Habis itu naik puluhan juta, naik ratusan juta, naik sampai di level. Dan saya pernah ketemu sama orang yang bersedekah dengan angka miliaran. Miliaran tuh berarti juta-juta ringgit gitulah. Dan itu sekali sedekah, bukan akumulasi, enggak. Jadi sekali dia geser duit itu sekian juta ringgit. Dan itu sangat biasa gitu. Dan saya lihat gitu ya, orang-orang yang Allah takdirkan hidupnya tuh di jalan dakwah, di jalan kebaikan, sangat tenang. Saya bukan ketemu 1-2 orang gitu, ketemu sama mereka ngobrol, apa yang abang rasakan? Nomor 1 yang paling abang rasakan, dia bilang yang paling saya rasakan adalah ketenangan. As-sakinah itu datangnya dari Allah. Istilah huwallazi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin. Maka saya tidak lagi memotivasi abang kakak untuk memahami apa itu hidup, karena hidup itu tidak perlu jadi orang Islam. Makan, minum, tidur, apalagi kencing, buang air besar, ngantuk, lapar, itu hidup. Rasa takut, rasa bahagia, itu semua hidup. Tidak perlu belajar dan tidak perlu jadi orang Islam. Tapi ada tahap kedua, tengah-tengah, kita masuk di zona atau di level kehidupan. Apa isinya? Memaafkan. Berapa lama Ustaz? Tidak lama. CSM apa? Apa CSM? Cuma sampai mati. Kalau di Malaysia berarti hanya sampai mati saja. Kalau matinya nanti siang sudah selesai berarti. Kalau matinya esok berarti tinggal berapa jam lagi. Kalau matinya jam 8 pagi ini berarti tinggal berapa menit lagi. Maka tadi saya bilang kematian adalah penetralisir kehidupan. Nah ayatnya tadi kita baca 17 ayat 14. Iqra kitabak kafa binafsika alaika yauma hasiba. Jadi penetralisir kematian itu penetralisir kehidupan itu justru bukan dengan yang lain-lain. Yang paling mudah dan powerful dan langsung berdampak dalam kehidupan kita adalah kematian. Karena banyak orang yang hari ini takdirkan Allah hidup di dunia, tapi dia tidak sadar dan tidak sampai pada kematian. Iqra kitabak kafa binafsikal yauma alaika hasiba. Saya masih berputar di 3 poin ini. 1 hidup, 2 kehidupan, 3 menghidupi orang lain. Kenapa ada masjid bagi-bagi makan? Saya sudah pernah cerita
tentang salah satu orang pintar, orang kaya, doktor, dia PhD kalau di sini sebutannya. Itu pergi haji dengan biaya yang tidak mudah, 500 juta kalau di Indonesia, berarti dibagi 3.000 berapa tuh? 150.000. Kurang lebih 150.000 ringgit. Haji furoda, tapi yang premium, yang 500 juta. Iya. Berarti kalau diringgitkan berapa, Bang? 12.000. Sekitar 150.000. 500 juta rupiah. Iya kah? 150.000. 150.000. Iya kan? 150.000. Jadi beliau ini pintar, doktor, PhD. Nah, ini mudah-mudahan bangun juga nanti jadi doktor juga ya. Dimudahkan PhD ini. Nah, jadi beliau karena pintar, tinggalnya di Amerika, memarahi teman saya, saudara saya, sahabat saya, guru saya juga, Bang Adit rumah makan gratis. Bang Adit rumah makan gratis itu kan dikenalkan orang. Dia qadarullah satu rombongan di konsorsium haji kemarin baru kejadian. Itu haji plus, haji furoda, tapi yang premium. Singkat cerita kena marah lah Adit ini. Saya mau ngomong sama kamu katanya. Kamu itu katanya, ini yang ngomong orang pintar ya, doktor katanya. Katanya pintar. Kamu itu harusnya jangan bikin program rumah makan gratis. Jangan bagi-bagi percuma, jangan bagi-bagi free. Itu bikin orang malas. Membagi makan-makan gratis itu membuat orang malas, tidak produktif dan seterusnya. Adalah sejam 2 jam gitu kena omel, kena marah. Si Adit ini kan memang dia bilang saya ini tidak sekolah kan Ustadz, kata dia. Orang ini pintar, dia dokter. Saya iya kan dia? Saya diam dengarkan. Hari itu juga Allah menunjukkan kemahakuasaannya. Dokter ini sepanjang hari kan sudah di Arafah waktu itu, sudah di tenda Mina, bukan lagi di hotel. Qadarullah dia nih tak dapat makan seharian. Di Mina tidak dapat makan, di Padang Arafah tidak dapat makan, ngantri pas giliran dia habis. Seharian tidak makan apa-apa. Rombongan yang lain dapat makan semua, dia aja yang tidak dapat makan. Habis itu dia minta maaf, dicarinya Adit, dia bilang saya minta maaf. Tahu tuan, diambilnya uangnya, disedekahkan ke Adit semuanya. Adit suruh belanja nasi di depan Masjidil Haram tuh bang, dari habis zuhur katanya sampai habis isya membagikan makanan tidak habis-habis. Saking banyaknya duit orang kaya tuh, dokter tuh, dikasihnya duitnya semuanya. Ini sebagai pertobatan saya, minta ampun saya sudah salah menganalisa, sudah salah menilai katanya. Ini saya kasih semua duit saya yang saya bawa, aku belikan nasi, bagikan ke semua orang dari habis zuhur sampai habis isya bang. Abang bisa kebayangan berapa ribu porsi di depan masjid. Dia yang Adit nih cerita sampai letih tangan saya Ustaz bagikannya katanya. Nah sekarang yang pintar yang mana? Kalau udah PhD jangan lagi bodoh. Nah, dengar tak Gun? Ada PhD kita nih, calon PhD. Insya Allah. Jadi kalau bahasa kami di kampung di Sambas tuh, kalau udah makin pintar, usah nak makin bodoh. Bingung kan? Bingung tak tuh? Kalau makin pintar, jangan makin bodoh. Jadi orang tuh hanya menilai apa yang nampak depan mata. Kemarin kita dari Baitul Mal Sarawak cerita sama Dato tentang Al-Baqarah. Al-Baqarah 273. Bagaimana kita mensupport, mendukung orang-orang yang sebenarnya dia fakir. Allah menggunakan, coba buka Al-Baqarah 273 Abang Kakak. Al-Baqarah surat ke-2 ayat 273. Lil fuqara illadzina uhsiru fi sabilillah la yastati'una darban fil ard. Allah menggunakan, ini antum IMM catat baik-baik ya penjelasan saya tentang ini, supaya nanti setiap orang, nanti saya harus tes kita nih, enggak boleh balik ya, balik seorang nanti ngeteng, enggak boleh naik van.
Al-Baqarah 273. Ini strong Y-nya mustahil miskin. Strong Y-nya Indonesia mustahil lapar. Kenapa program kita spesifik 800 orang, guru ngaji kampung, tukang gali kubur, pemandi jenazah, marbot masjid, penjaga kuburan. 5 jenis manusia ini kami sebut dengan istilah hai, hamba Allah istimewa, yang mereka dapat sara hidup. Ya, apa istilah di sini? Apa bang? Sara hidup, bantuan kehidupan, sembako kalau di Indonesia, 9 bahan pokok, barang-barang asas. Apa? Sara hidup ya, bakul makanan. Nah, istilahnya itu bakul makanan. Ya, jadi ada 800 orang yang sudah kami data dan baru, bukan sudah ya, baru 800 orang. Ini anak-anak yang hari ini membersamai. Strong Y-nya Indonesia mustahil lapar, Indonesia mustahil miskin itu adalah ayat ini. Antum coba lihat, lil fuqara illadzina uhsiru fi sabilillah la yastati'una darban fil ard. Ada 3 kata kunci minimal yang antum harus kasih notice, kasih notes. Kemarin karena waktunya terbatas saya tidak bisa jelaskan detail, tapi hari ini pagi ini saya mau jelaskan Al-Baqarah 273. Lil fuqara, kata-kata apa? Pertanyaannya, orang ini memerlukan atau tidak? Perlu. Ada keperluan dia? Ada. Ada barang-barang yang dia harus beli? Ada. Ada hal-hal yang dia sedang perlukan? Banyak. Apakah dia sudah selesai permasalahannya? Belum. Dia sendiri fakir atau memerlukan. Kalau orang Indonesia bilang membutuhkan. Alladzina uhsiru, kata kunci yang kedua, fi sabilillah. Apa? Sabilillah. Pastikan orang-orang yang antum lihat fakir ini, memerlukan atau membutuhkan ini adalah orang-orang yang fi sabilillah. Apa kata kunci yang kedua ya memang anak? Fi sabilillah. Yang pertama apa? Fuqara. Antum jangan sampai salah. Ini istilah Quran. Allah menggunakan istilah faqara. Fakir itu artinya memerlukan. Bukan hanya dalam bab harta. Coba kalau biar ada pembanding, antum coba lihat surat 35 ayat 15. Supaya ada pembanding. Yuk buka. Tadi 273, sekarang buka 35 ayat 15. Dapat enggak? Ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ilallah. Apa kata Allah? Dapat enggak? Fatir 35:15. Ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ilallah. Kalau ditanya, orang ini ada kebutuhan enggak? Ada keperluan enggak? Tapi apakah dia menunjukkan kesusahannya? Nah, ini yang akan kita bahas. Lil fuqara illadzina uhsiru fi sabilillah. Ya ayuhan nasu antumul fuqara'u ilallah. Apa arti fuqara'u ilallah? Apa? Wahai manusia, kalianlah yang memerlukan Allah. Berarti fuqara itu fakir, artinya orang yang punya keperluan, punya kepentingan, punya kebutuhan. Mendesak enggak kalau namanya keperluan? Apa bedanya kebutuhan atau keinginan? Beda enggak kebutuhan dengan keinginan? Keperluan dengan keinginan beda? Beda jauh. Kalau ingin itu ada hawa nafsu, tapi kalau perlu atau butuh itu memang betul-betul, kalau enggak ada ya bisa mati. Apakah orang-orang ini tidak lapar? Lapar. Apakah orang ini perlu makan? Sangat perlu. Makanya Allah sindir, kalau kamu mau berinfak, kata Allah, berinfaklah kepada fuqara illadzina uhsiru fi sabilillah. Kata kunci yang kedua apa? Fi sabilillah. Nah, kenapa hari ini program-program itu seperti tidak berdampak? Karena mereka lupa menjalankan Al-Baqarah 273. Kalau mau kasih zakat, berikanlah zakat kepada yang mau diajak taat. Itu passwordnya.
Gun nanti sampaikan di seluruh masjid, kan 3 masjid kita, cabang, masjid sahabat, sama masjid mitra. Ada uang-uang zakat, ada uang-uang infak yang sudah disalurkan. Siapa yang berhak kita kasih priority atau prioritas untuk menerima manfaat? Orang-orang yang fakir, yang fuqara, fi sabilillah. Begitu kata kuncinya. Bukan kata-kata saya. Kalau guru saya bilang, ini bukan kataku, ini kata Allah dalam Quran. Nah, kau mau ikut, ayo, enggak apa-apa. Asik enggak? Guru saya tuh kalau ngajar tuh gitu. Ini bukan kata saya. Ini firman Allah. Kau bantahlah. Mana berani kita? Berani enggak? Jadi, apa kata kuncinya? Fuqara. Apa? Waris? Siapa yang kita support ini? Kenapa kita membantu hamba Allah istimewa ini? Kenapa? Dia perlu dan dia ada di jalan Allah. Winnie apa Win? Dan dia di jalan Allah. Apa Abia? Hah? Tidak kedengaran. Diwakilkan Risma. Dengar tak? Dia apa? Orang-orang yang membutuhkan, memerlukan, tapi ada di jalan Allah. Sampai Allah bilang begini, la yastati'una darban fil ard. Sampai-sampai karena dia ada di jalan Allah. Lihat kata kuncinya, yang ketiga. 1 fuqara. Yang kedua fi sabilillah. Kata kunci yang ketiga, Jimmy dan kawan-kawan semuanya, la yastati'una darban fil ard. Saking dia fokusnya sama dakwah, fokusnya dia sama ngurus agama Allah, dan dia memang konsentrasi di situ untuk cari hidupnya pribadi pun kadang-kadang dia tidak sempat. Pagi ngajar ngaji, zuhur ngajar lagi. Nanti orang-orang yang nengok dia dengan enaknya ngomong, tuh Ustadz amplop. Tahu ndak antum kalau tangan dia itu sebenarnya tidak mau terima amplop tuh. Dia mau ngajar aja lillahi ta'ala. Tapi orang-orang pertanyaannya begitu. Saya ada beberapa DM tuh, coba kita screenshot. Bagaimana caranya mengundang Ustadz Lukman? Bagaimana tiket pesawatnya? Berapa bahasanya? Fee untuk Ustadz Lukman? Bayangkan. Saya 2020 sudah resign. Saya lama juga tinggal di Malaysia. Malaysia, Brunei, Sabah, Sarawak nih orangnya to the point. Saya pertama kali sampai di Malaysia terkejut, terperanjat kata orang ini. Ustadz kan ngajar saya ngaji. Berapa saya bayar Ustadz? Berapa saya bayar Ustadz? Maksudnya macam mana saya bilang? Tak, Ustadz kan ngajar, bagi masa buat saya. Berapa saya kena bayar? Oh, dah ada, saya bilang, kami tidak pernah diajarkan untuk minta-minta begitu. Nah, alhamdulillah karena memang tidak ada, kita bilang tidak ada, ya udah betul-betul tak ada. Kalau bahasa Sambasnya makasih inyan. Apa? Apa kata orang Sambas? Apa artinya makasih inyan? Terima kasih banyak. Terima kasih betul-betul ya. Banyak-banyak. Dah, terima kasih aja 2M. Makasih man. Apa? Makasih man. Makasih banyak-banyak. Jadi 3 kata kunci. Makanya saya ndak heran ketika orang tanya berapa fee atau apa fee bahasanya? Mukafaah, pakai istilah bahasa Arab pula. Berapa ujroh? Berapa ininya Ustadz Lukman? Apa? Red card. Wah, kalau artis tuh riders atau bahasanya apa? Riders invoice gitu ya. Riders kan fasilitas kan, red cardnya berapa gitu. Oh alah, saya bilang begitu mereka nilai dakwah ini. Saya salah kan? Nggak, bisyarah bahasanya. Sagu hati kalau di Kuala Lumpur kami dulu. Ada kan? Nah, dikasih uang sagu hati. Ini Ustadz, sagu hati. Jadi waktu saya memutuskan untuk resign atau tanda kutip turun dari dunia panggung itu, orang-orang masih beberapa yang mungkin belum ngerti, belum paham, tanya saya, berapa bayar Ustadz Lukman? Berapa fee-nya? Mana nomor account-nya? Nomor rekening? Saya sampai sekarang
tak mau kasih. Kenapa? Nah, ini biar di publik ya. Kadang-kadang gara-gara uang itulah silaturahim jadi putus. Sorry ya, tidak semua orang, tapi saya lebih memilih menjaga. Ada misalnya dia seseorang lah ngundang saya gitu, lalu saya menyampaikan tausiah atau entah di kantor, di office-nya dia atau di corporate-nya dia. Lalu habis itu dia minta nomor account, nanti dia transfer ke rekening, ya kan? Habis itu nanti jadi cerita panjang. Ustadz kalian itu sudah saya transfer. Nanti ceritanya kemana-mana. Lalu lah bilang Ustadz tidak ikhlas, ya, menjual agama dengan harga yang murah. Inilah ayatnya. Saya takut bahasanya, tapi lagi di kucing nih, mumpung sama anak-anak IMM, saya kasih antum angle-nya. Saya tidak bicara tentang saya. Insya Allah kalau untuk saya pribadi, Allah cukupkan, Allah kasih rezeki yang amat sangat banyak sekali. Kecewa Ustadz ternyata tidak bisa diundang. Betul, saya hanya datang ke tempat yang saya mau datang. Kalau mau nonton tausiah, dengarkan SMK, dengarkan YouTube channel saya. Di TikTok tadi malam saya cek, Masya Allah, Tabarakallah, beberapa video-video yang dibuat oleh orang justru malah yang FYP di TikTok ya. Saya belum ngerti dunia TikTok, tapi menengok tadi malam, begitu view-nya ya, juta-juta-juta. Tapi itu bukan yang buatan kita, buatan orang potong dari Daniel Mananta, orang potong dari Pecah Telur. View-nya juta-juta-juta. Nah, ada 3 kata kunci tadi saya bilang. 1, fuqara. 2, fisabilillah. 3, la yastati'una darban fil ard. Full time, full heart. Tadi malam saya pengen tidur, tapi ngelihat salah satu video saya yang baru viral lagi di TikTok. Dikasih tahu sama orang, Ustadz, video saya tak punya rumah, yang di Daniel Mananta, dipotong sama salah satu akun, view-nya sekian juta. Saya baca komennya lebih dari 3.000, tapi tidak baca semuanya. Begitu saya lihat apa komentar orang, semuanya penasehat spiritual. Ustadz boleh tak punya rumah, tapi pikirkanlah anak dan istri. Nabi Muhammad saja menyiapkan untuk anak dan... Waduh, nasihatnya Masya Allah, bawa-bawa Nabi Muhammad. Bentar. Saya diam, saya baca komen itu sambil ketawa-ketawa. Bunda, ngapa ya, tidurlah, istirahatlah. Enggak, saya bilang saya lagi baca-baca. Saya diam, ya, saya baca, adalah berapa saya tengok. Oh, begini sudut pandang orang. Jadi mengontrak sewa rumah, rent. Jadi sewa rumah itu bagi sebagian orang itu termasuk tidak memikirkan anak istri gitu. Dia tidak perlulah saya cerita apa-apa ya, tidak penting juga kan klarifikasi di sosmed ini ngapain gitu. Biarlah dia menilai dengan penilaian dia. Saya cuma mau sampaikan apa yang saya mau sampaikan kemarin tuh di Daniel Mananta itu, di Bang Daniel tuh. Salah satu hal yang saya belajar dan sampai sekarang saya belajar adalah orang-orang itu hidupnya tidak tenang, hatinya tidak bahagia, itu karena pengen dan selalu ingin, ya, bukan perlu ya, ingin memiliki sesuatu. Aku nak itu, nak saja, bukan I need, bukan saya perlu, tapi saya mau. Habislah. Karena nafsu itu ada habisnya enggak? Tidak ada. Nafsu kebanggaan, pride. Kalau di sini banyak gelar ya. Di Malaysia ini banyak gelar. Yang amat berbahagia. Apa lagi? Yang berbahagia, yang berhormat, yang mulia. Levelnya aja macam-macam. Ada Datuk, Datuk Sri, Tan Sri, dan seterusnya. Wah, itu kita salah sebut bisa fatal sekali. Makanya saya kalau udah nyebutkan gelar atau ini takut. Makanya Tuan Guru menyederhanakan waktu di Malaysia kemarin. Yang besar tidak dihimbau gelar, yang kecil tidak disebut nama. Tidak mengurangi rasa hormat saya. Insya Allah kita semua di sini
selalu dalam lindungan dan kasih sayang Allah. Nah itu nafsu apa tuh? Pride. Tuan tak mau noleh. Datuk, iya saya. Bahaya. Dia memang datuk betulan, punya cucu 3. Gun, tak mau noleh. Doktor Gun, iya saya. Oh, sempat dia begitu. Saya pertama kali nunjamkan kepalanya. Gun, udah saya bilang, Gun, ente belajar betul-betul, saya bilang cari ilmu sampai doktor, keikhlasannya pun harus level doktor. Ini doa saya belum sampai ke PhD. Bagi tugas lah, biar bangun budak-budak belajar sampai doktor. Saya bilang, saya orang yang pertama kali support, membersamai, ya. Jadi ketika pride, nafsu pride. Yang kedua, inna nafsala ammaratun bisu. Nafsu yang kedua adalah nafsu perut. Ya kan? Makan. Apa kerja kita? Habis ini? Makan. Jumpa orang lagi? Makan. Saya pertama kali bikin acara Mukhayyam Camp atau Arabic Camp. Jadi perkemahan 3 hari 2 malam di sebuah sekolah. Itu pertama kali kami kaget. Ada namanya minum pagi, sarapan pagi. Mana? Di Malaysia. Saya lama di Malaysia kan 5 tahun di KL. Jadi ada makan pagi, ada minum pagi, pokoknya gitu. Satu hari itu 5 kali makan. Sampai temenong saya, benar sedikit makan sampai 5 kali nih. Rupanya begitu memang cara jamuannya. Walah, saya bilang, beda kita sama Nabi Muhammad sedikit. Betul tak? 5. Berapa? Pagi, rehat, makan tengah hari, minum petang, makan malam. Betul kan? Ada minum malam lagi, 6 malah. Makan. Apa? Tak ada cerita lain. Makan. Jadi saya bilang bedanya kita sama Nabi Muhammad sedikit. Nabi Muhammad tuh sedikit tidurnya. Kalau kita sikit-sikit tidur. Itu betul tak? Dia mempraktekkan ilmu Nabi Muhammad. Soalnya saya kira tidur. Sempat tidur saya sebut ente. Kita Nabi Muhammad tuh makannya sedikit. Kalau kita sikit-sikit makan. Saya biasa gitu. Ustaz berapa orang rombongan? Udah saya bilang. Kalau udah nanya berapa orang rombongan nih, satu memang ya. Yang kedua, dia sedang nyiapkan jamuan makan. Kedai mana yang nak kita bawa? Maka saya bilang kita tak usah minta-minta sama orang gitu. Kita siapkan ini. Anak-anak lagi saya didik. Kita pegang duit masing-masing. Tahu rasanya ngelola duit ya? Belajar sekarang. Oh mahal. Itulah yang saya rasakan. Kita ada yang ngasih. Saya dulu BKS, mohon maaf ya, jual pembalut, jual odol. Di Malaysia inilah saya hidup. Tapi bukan di Kucing, saya di Semenanjung. Jual, mohon maaf ya, tuale. Tadi tahu odol? Pasta gigi. Odol tahu odol? Terbilang dari dulu waktu di Kuala Lumpur kuliah. Dia jual odol berhidup. Pasta gigi. Pasta gigi. Colgate, Darlie. Lagi itu tisu pembalut. Pembalut tuh tuala wanita. Oh iya. Tuala perempuan lah. Modest. Itu. Berapa margin? Berapa saya dapat profit margin satu tuala, satu pembalut perempuan itu, mohon maaf, RM1.50. Saya jual dengan perempuan-perempuan karena laki-laki tidak ada yang pakai kan? Saya jual dengan perempuan-perempuan tuh pekerja-pekerja kilang. Dulu antum pernah lihat ada hard disk eksternal mereknya WD, Western Digital. Pernah tahu? Warnanya biru. Tahu? Enggak tahu ada ke tidak sekarang. Itu ada satu tempat namanya Sungai Besi, daerah Sungai Besi di KL sana. Itu pekerjanya 20.000 orang, perempuan semuanya, dan sebagian besar dari Indonesia. Anak-anak SMP, SMA, lulusan SMP, lulusan SMA. Nah, itu saya jual pembalut sehat sama mereka. Dapat margin RM1.50. RM1.50 itulah keliling saya nyari rumah makan atau tempat makan yang bisa saya beli dengan harga RM1. 50 sennya di saving untuk besok. I was there. Saya pernah di fase itu, di fase lapar. Kita berapa dapat? Sekali makan? RM10. Kalau masih ada yang komplain sini, ngomong sama saya. Saya kasih kehidupan baru gitu di alam yang ketiga, alam barzah. Kami tidak pelit sama kita ya. Lagi dididik, lagi belajar. Ada RM10. Coba latih RM10 tuh.
Kemarin saya bilang 10 ringgit itu antum bisa ambil makan semuanya sekali makan. Tapi antum juga bisa pikirkan, oke, aku makan aku sekian untuk aku sendiri, gimana yang sisanya ini aku belikan untuk ngasih hadiah orang. Itu sebenarnya maksud saya dan Bunda ngasih antum uang makan sekali. Saya bisa bilang Winnie atau langsung traktir semuanya, makan sepuasnya kita. Tapi ini IMM, bukan Munzalat. Beda treatmentnya anak-anak ini. Kalian sedang dilatih untuk hidup dan kehidupan sampai naik level, di level menghidupi. Nyambung tak? Kenapa kita dikasih kayak gitu? Kita mau latih anak-anak belajar memikirkan orang lain. Nanti tuh kalau memang niatnya untuk orang lain, ada aja tuh, bisa beli lauk ini, kita patungan yuk, aku 3 ringgit, kau 3 ringgit, kita beli lauk itu, besar tuh lauknya tuh, nah nanti kita makan sama-sama. Itulah awalnya berbagi. Jangan nunggu, nanti kalau aku udah kaya, udah sukses, udah banyak duit baru mau nolong orang. Tidak bisa. Ya Allah, aku pengen nolong orang, ya Allah, aku pengen bantu orang, aku pengen sedekah, ya Allah. Kapan, kata Allah? Nanti. Ayo udah kalau gitu aku kasihnya nanti juga, kata. Yang saya sampaikan ke Daniel Mananta yang dia temenung tuh kan, setelah saya bilang do it now. Apa do it now? Apa? Lakukan sekarang. If you start now, you won already. Now itu N-O-W. Baca dari kiri ke kanan. Perenungan saya saja, boleh setuju, boleh tidak. Saya tidak pernah mau melayani perdebatan. Asal ada orang ngajak debat, entah nanya dalil, apa segala macam. Wah, saya tengok ini kan nampak orang aura mau nanya. Berdebat kan banyak ya. Begitu dia mau debate, saya langsung bilang, abang benar, saya salah, saya minta maaf. Dah. Saya pamit ya bang ya, assalamualaikum. Kalau ngajak makan, saya ajak ngobrol, saya layan. Tapi kalau ngajak debat, langsung saya tinggalkan. Dimanapun, di sosmed, di mana-mana. Ustadz kenapa ini video Ustadz? Yang waktu itu, ingat gak? Kita ngomong tentang zina. Baru 1 jam 3,5 juta view. Saya bilang take down, turunkan. Ada salah tuh, ada yang salah. Budak-budak bikin postingan, tidak izin sama saya, langsung naik aja. Maka kata kuncinya, antum benar, saya salah, take down video, udah selesai. Perlu klarifikasi, bikin video macam-macam, buang-buang waktu, nambah dosa. Coba bilang, Nambah dosa. clear ya? Nafsu sini, nafsu perut, yang terakhir nafsu seks. Itu sudah ditutup sama Allah dengan pintu pernikahan. Maka orang-orang ini yang 3 tadi, apa kata kuncinya tadi? Al-Baqarah 273. 1, fakir. Dia fuqara, orang yang membutuhkan. 2, fisabilillah. Yang 3, la yastati'una darban fil ard. Dia full time, full heart ngurusin dakwah. Hatinya, pikirannya, waktunya didelegasikan untuk agama Allah. Orang-orang kata Allah, yahsabuhumul jahilu. Nah, ini Allah kayak kau yang bodoh, kata Allah. Nah, gitulah kira-kira. Sorry ya, saya ngomongnya begitu. Saya noleh ke sini ke karpet. Yang bodoh tuh kau, kata Allah. Jadi lihat, Allah pakai istilah jahil, Abu Jahal. Bapaknya kedunguan. Karena dulu Abu Jahal julukannya Abul Hakam. Bapak kebijaksanaan, the wise man of Makkah. Bapak kebijaksanaan. Sama Rasulullah diajarkan dakwah, dikasih tahu Islam, tidak mau terima, padahal hatinya nerima, mulutnya nolak karena gengsi. Masa aku ngambil ilmu dari budak kecil, diganti namanya sama Rasulullah jadi Abu Jahal. Nah, sekarang keturunan Abu Jahal banyak. Abu Jahal itu julukan. Namanya kan Umar bin Hisham kan. Tapi Abu Jahal itu adalah lakop. Lakop itu julukan. Kalau bahasa Malaysianya Gelaran. Panggilan. tak ada istilah dia. Nama glamour. Nickname. Tapi kalau di Malaysia panggil nama glamour dia, kita panggil dia orang nama kampung. Kampung apa ya? Kalau Bakam. Kalau Bird. sini bahasanya gelaran. Gelaran ya. Kalau sana kan gelaran. Nah, sana glamour. Lain. Playboy. Ada lakop, nama glamour ya. Abu Jahal itu julukan. Yahsabuhumul jahilu.
agniya. Orang-orang bodoh, kata Allah, yang entah otaknya itu di mana, menganggap orang-orang yang tiga tadi apa? Fakir, fisabilillah, la yastati'una darban fil ard, yang dia fokus full time full heart ngurus agama Allah, itu adalah dikira dia orang kaya. Kenapa disangka oleh orang jahil ini sebagai, saya pakai istilah jahil aja ya, karena ini istilah Quran. Kenapa orang jahil menganggap dia orang kaya? Faisal? Karena mereka tidak meminta. Mereka punya ciri-ciri, punya tanda, punya sinyal, tak pernah meminta. La yastati'una darban fil ard yahsabuhumul jahilu agniya aminat ta'affuf. Ada kata-kata agniya. Di sisi lain mereka fakir, di sisi lain mereka agniya. Bertolak belakang enggak? Apanya yang bertolak belakang? Mental. Coba diulang, catat baik-baik ya. Yang bertolak belakang apa? Mental. Di sisi lain mereka amat memerlukan, tapi di sisi lain mereka tidak minta. Biasa ada orang ngomong gini, kau kalau ada apa-apa ngomong sama abang. Betul lah? Kau mau ada apa-apa, kasih tahu abang. Kalau lagi ada keperluan, ngomong. Apa? Abang hilang udah. Ternyata abangnya hilang. Pret. Sekali ditelepon tak ngangkat. Antum nonton film Buya Hamka kemarin, ya kan? Yang dia sampai jual buku di, ya kan? Nonton kan filmnya? Baca cerita. Baca cerita. Dia jual buku untuk bisa menghidupi kehidupan. Mau dikasih tak? Mau dikasih, tak mau. Tidak tukar. Tukar beli buku aja kata dia. Antum tahu rasanya ya? Saya pernah kan punya anak 4, berdekatan lahirnya, selisih setahun. Tunji setiap tahun iji. Safira Alfi Zahra itu 2010, Faranisa Alfi Salwa 2012, Fayat 2013 dulu, Fayat 2013, Fatih 2014. Itu pampersnya saja, susunya saat itu masih ceramah 2M. Mak kasih man, mamakmu kawan aku, kata dia. Adalah sama-sama PGA dah. Kalau dah kawan mamakmu kawanku, berarti tidak ada waktu ya. Masuk gang saya bang 2013 tuh, 2014 naik motor saya, cerita anak yatim, infak beras. Wah, alhamdulillah selesai. Ini Ustadz untuk anak yatim yang tadi Ustadz cerita. Amplop saya tak ada, satu ya amplopnya. Masuk kunci atas. Kalau dia ngasih 2, ini Ustadz untuk anak yatim yang Ustadz cerita, ini untuk Ustadz sekeluarga. Nah, yang untuk anak yatim kunci atas, yang untuk saya sekeluarga kunci bawah. Tebal. Begitu buka 5.000 isinya. 5.000 rupiah. 2014. 2013, 2014. 5.000, tebal. Dihitung 75. Saya kan dapat amplop. Wah, saya bilang banyak nih. Langsung pergi ke minimarket Citra Kita, tahu? Citra Kita di samping rumah saya di Serdam tuh. Belilah Pampers. Beli. Begitu beli, saya kira kan banyak tuh, tebal dompetnya kan. Begitu amplopnya tebal. Begitu buka kurang duitnya. Apa kata kakak yang itu? Ijah, Kak Ijah tuh. Maaf aja ya, kurang duit abangnya. Tak apa bang, santai ya. Biasa bang, kurang-kurang tuh. Janganlah kuat-kuat ngomong. Halu lah saya. Ijah tuh kan selembe gitu. Jadi begitulah rasanya ngurangi duit. Tahu kan macam kita sekarang nih kan? Udah pede-pede ngitung kan? Berapa ya? Cukup dah. Kurang 10 ringgit. Mencari. Itulah rasa itu yang saya mau rasakan sama kita. Akhirnya just tip. Satu barang fee-nya 100 ringgit. Pingsan orang dengarnya. Sama lah nasib kita Ustadz, mikirin susu dan pampers anak. Makanya ada kawan-kawan anak muda yang sekarang ndak mau nikah sama yang gadis. Dia nikah sama yang second tapi Mercy.
Datang, tidak lagi mikirkan pampers, tinggal mikirkan uang sekolah. Nah, beda lagi masalahnya. Tapi ada yang sudah berpengalaman, ya kan, sudah lebih dari 1 kali dia. Dia pilih yang tak ada mau ada anak sama sekali. Tuh, dia cuma mau bercocok tanam ya. Dia. Ada tuh, tidak usah sebut nama ya. Pandai dia, hitung-hitungan matematikanya. Dia antara pintar sama licik tuh beda tipis ya, Pak. Minta apa dong? PhD. Second tapi merci. Itu pintar dia. Apa? Jadi la yastati'una darban fil ard yahsabuhumul jahilu agniya aminat ta'afu ta'rifuhum bisimahum. Kau bisa lihat, kata Allah, ya Muhammad, ini ayat untuk Rasulullah karena turunnya di Madinah. Ta'rifuhum bisimahum. Kau bisa lihat mereka tanda-tandanya. Apa? Kalau orang Malaysia bilang air muka. Apa kalau di Indonesia tuh raut wajah, aura. Ta'rifuhum bisimahum. Apa simahum? La yas'alunan nasa ilham. Jadi dia tuh kalau kita ketemu, gimana? Kalimat yang paling sering diucapkan tuh aman, Ustaz. Aman tuh sebenarnya banyak artinya. Gimana Bang? Aman, Ustaz. Sebenarnya Free of charge. bukan aman. Dia tak mau minta emang. Makanya saya belajar dari guru-guru saya itu, udah enggak usah tanya, langsung kasih, bilang akadnya hadiah. Dah. Orang-orang begitu tuh kan kita tengok, oh dia fisabilillah. Dia ini ada kebutuhannya. Cuma dia enggak mau ngomong memang. Tipenya bukan tipe yang keluar. Nah, ada yang paham, ada yang bengak-bengak ubi tak paham-paham. Nah, itulah dia. Ya, anak masih kecil-kecil, ya kan, ustaz-ustaz tuh coba tengok. Ini saya sudah cerita saya lagi ya. Saya pindahkan ke ceritanya ke antum, bayangkan yang guru ngaji kampung, tukang gali kubur, pemandi jenazah. Ada nggak keperluan mereka? Antum kan bisa lihat tuh, lihat sendalnya udah putus-putus, selipar sendal. Lihat itu bajunya, mohon maaf ya, kancingnya sudah beda warna. Kalau dia berjuang di jalan Allah, antum nggak usah tanya, antum perlu ndak gitu, kasih ya, tapi jangan diungkit-ungkit, itu menyakitkan hati dia gitu. Dia tuh antara mau nerima uang dengan tidak saja sudah masalah bagi dia. Jangan-jangan aku ini ndak ikhlas, jangan-jangan aku berdakwah karena amplop, misal gitu kan. Kalau antum mau kasih, jagalah air mukanya, jangan kasih amplop depan umum. Paham? Ini juga saya kasih tahu sama jamaah ya. Ini bukan cerita tentang saya, it's not about me. Tapi kalau antum mau ngasih ustadz, mau ngasih orang yang sedang berjuang, jaga marwah dia dengan cara, kalau antum mau ngasih, misalnya siapkan goodie bag, dalamnya tuh ada misalnya buku ke, masukkan dalam situ, ustadz ini ada dia. Jadi jangan amplopnya bulat-bulat nampak gitu di depan umum, nanti orang moto ngerekam. Dia tuh mau ngambil uang tuh, di sisi lain dia perlu mungkin untuk bangun pesantrennya, untuk belikan kitab-kitab untuk santri-santrinya. Kalau antum mau ngasih, ini adab ya, saya pesan benar nih buat para yang mau dengar lah, yang mau dengar aja. Susah gak ngomong sama orang gak mau dengar kan? Kalau antum mau ngasih ustadz atau mau ngasih guru ya, atau ngasih orang-orang yang begitu, antum jaga marwahnya mereka. Pakai kayak apa? Pakai kayak apa gitu. Kalau mau ngasih pribadi ya. Tapi kalau mau ngasih kayak lembaga dakwah atau program dakwah, antum boleh kasih tahu, diisytiharkan di, oh ini sekian puluh ribu, sekian. Kalau mau ngasih. Sekali lagi, ini untuk orang lain, bukan untuk saya. Saya tidak cerita tentang saya. Nanti, oh Ustadz bahas ayat ini supaya ini. Pas nanti sudah di mobil, ya kan? Dia sudah mau balik, antum dekat-dekat, Ustadz ketemu sebentar Ustadz, Pak Kiai misalnya atau guru. Nah ini ada goodie bag. Nanti di dalam itu ada itu. Nah, itu tidak nampak. Selamat. Kasih tahu di dalamnya ada hadiah sedikit Ustadz. Mudah-mudahan berkenan. Akadnya, nah, kalau saya biasanya sampaikan akadnya untuk antum sekeluarga. Terserah antum mau diapakan. Biasa ada orang tanya, Ustaz apa nih? Apa akadnya? Sip. Jadi kenapa kita memberi guru ngaji kampung? Antum bayangkan enggak? Pernah nengok kan guru-guru ngaji kampung? Cuman sendalnya.
Kadang lihat sebelah. Kita udah pernah pergi ke rumahnya kan? Udah pernah survei. Nengok, bagus rumahnya. Ada air panas kan? Ada. Dalam tempayan yang kena matahari langsung tuh. Panas. Rumahnya bocor-bocor, dan nengok kita. Atapnya bolong-bolong. Ada sunroofnya. Nengok guru-guru ngaji kampung kan? Udah pergi turun ke lapangan enggak kita? Ketemu enggak? Lihat bajunya. Kancingnya biru. Ini putih. Itu yang kita sedang pikirkan di Indonesia Muslim Miskin ini. Itu yang sedang kita pikirkan di Indonesia Muslim Lapar ini. Kita mikirkan orang-orang yang fuqara. Terus yang kedua, fisabilillah. Terus, la yastati'una darban fil ard. Memang ayat ini tidak famous. Ayat ini tidak familiar. Kami ini, tuan, sedang mengawal 800 guru ngaji kampung, tukang gali kubur, pemandi jenazah, yang mereka itu tak pernah begini. Waktu kita bagikan daging, ingat tak? Cemana mereka bilang? Kami, ada beberapa orang saya tanya tuh, berapa orang dia bilang, kami di baru inilah dapat daging kurban. Selama ini kemana? Kata dia bilang, kami tak mau. Kan ikut jadi panitia di masjid. Iya, memang kami bantu-bantu, tapi kami tak mau minta. Begitu kita kasih tahu kemarin 1,5 kilo ya. Berapa kita kasih kemarin? 1,5 kilo kan? Jadi abang kakak, kurban dari abang kakak semua untuk kurban bahagia program kita kan? Untuk hamba Allah istimewa itu, kita bagikan daging-dagingnya kepada guru ngaji kampung, tukang gali kubur, pemandi jenazah, marbot masjid. Semuanya, Masya Allah, tabarakallah, dapat satu orang 1,5 kilo. Itu senangnya luar biasa, sampai dipeluk dagingnya. Ada berapa kita tengok kemarin kan? Dan waktu ngantri pembagian daging itu, tak ada ribut-ribut, kelahi-kelahi, marah-marah. Tertib tak? Tertib kan? Kita bagikan, disebut nama satu-satu. Bapak ini, kata, makasih Ustaz, doanya panjang-panjang. Padahal saya bilang, ini bukan kurban saya. Ini dari orang baik. Kami di Indonesia Muslim Miskin hanya menyembelihkan dan mendistribusikan. 3 titik kemarin kita ya, di Kumpai, Kota Baru, Mega Timur. Antum lihat wajah mereka, terbayang tak? Jadi siapa yang sedang kita pikirkan? Mereka. Nah, antum, anak-anak saya nih, IMM, sedang berjuang di level 3. Apa levelnya? Menghidupi. Siapa yang sedang antum hidupi? Belajar mengapain antum? Menghidupi siapa? Hamba Allah istimewa. Bagi-bagi ke sembarangan boleh, kasih-kasih kemana. Tapi kalau mau grade-nya premium, waktu kita terbatas, energi kita juga terbatas, uang yang Allah titipkan ke kita terbatas. Abang kakak mau, alhamdulillah. Nggak mau, nggak ada masalah, kami tetap jalan. Saya udah bilang sama anak-anak saya juga, ayah meninggal nak, lanjutkan. Jadi yang saya wariskan ke anak-anak saya, amal soleh ini. Malah sebenarnya mau klarifikasi macam-macam. Orang-orang berhak kan ngasih nasihat tentang hidup saya kan? Berhak nak? Ya, tapi saya juga punya hak dong untuk menentukan jalan hidup saya sendiri. Betul gak? Jadi yang saya wariskan ke anak saya bukan rumah. Yang saya wariskan ke anak-anak saya, amal soleh. Saya mati, Fayat, Fatih, Ara, saya bilang lanjutkan anak Indonesia Muslim Miskin. Karena ini ayah dengan bunda yang mulai. Nah, dibantu sama abang-abang ini. Nanti kita ini saya bilang, saya mati, bunda mati, kita lanjutkan. Lanjut gak nanti? Mau lanjut gak? Atau kita berhenti gak? Saya mati, kita berhenti semua. Terserah kita. Tapi saya mau kasih tahu, 3 hari ini kita sama-sama. Ini pentingnya memikirkan level selanjutnya lagi. Bagaimana memberi bantuan. Kalau orang selama ini kan yatim, itu sudah dilakukan munzalat. Sudah kita lakukan 11 tahun. Ini baru kita mulai 3 tahun. Mencari orang-orang yang fakir, fisabilillah, la yastati'una darban fil ard. 3 istilah Quran ya, ingat ya. Apa nomor 1? Fakir, fisabilillah, la yastati'una darban fil ard. Sekarang pertanyaannya, perlu enggak kita perjuangkan ini? Ayo. Kenapa? Karena di dunia ini banyak orang yang jahil. Banyak orang apa? Jahil. Paham enggak kita? Banyak orang apa di dunia ini? Jahil. Kenapa banyak orang jahil? Kenapa banyak orang jahil? Karena menyangka orang-orang ini orang kaya. Tengok donasinya. Berapa yang ngasih donasi? Berapa miliar? 10.000, 25.000. Salah? Enggak. Memang mereka belum paham. Karena selama ini kalau mau ngasih tuh ngasih yang miskin, ngasih yang nampak gitu.
kelihatannya tuh miskin. Bahkan mohon maaf abang kakak, banyak yang sengaja menjaga kemiskinannya, istiqomah dengan kemiskinan. Karena orang-orang ini mumpung ngomong di sosmed, saya dengarkan kita baik-baik ya. Banyak orang hari ini tanya sama saya, Ustadz, mana pondok pesantren yang miskin? Mana panti asuhan yang masih susah? Mana pondok tahfiz yang masih susah? Akhirnya ada oknum, ada pelaku yang memanfaatkan kesempatan ini untuk menyengajakan dan membiarkan pondoknya, membiarkan ininya. Sekali lagi oknumnya, jangan dipotong-potong video saya. Jangan adu domba saya sama, kita ngurus 6.700 pondok pesantren seluruh Indonesia, Aceh sampai Papua, yang kita jadikan pondok mitra yang terima manfaat beras, kurang lebih 6.700an pondok. Jadi jangan adu domba kami dengan ada beberapa kelompok, ada beberapa oknum orang, dan itu jumlahnya sangat sedikit, yang sengaja miskin, sengaja susah supaya dapat bantu. Begitu cara mainnya. Ketika ditengoknya pondoknya sudah mulai maju, orang pindah, tidak bantu pondok itu lagi. Padahal justru kata kiai saya, yang dibantu, yang disupport itu justru pondok-pondok yang maju, yang bertumbuh, yang ada progres. 2012 bagaimana, 2013 gimana, ada nampak progresnya. Itu yang kita support, berarti amanah pondoknya. Paham tidak antum nih? Kenapa kita harus begitu? Tadi saya bilang, kenapa kita harus memperjuangkan fakir, miskin, fakir, kemudian fisabilillah dan la yastati'una dzarban fil ardi. Kenapa kita harus memperjuangkan hamba Allah istimewa ini? Karena di dunia ini banyak orang jahil. Siapa orang jahil itu? Yang menyangka bahwasanya orang-orang yang fakir, fisabilillah dan la yastati'una dzarban fil ardi ini adalah orang kaya. Tidak bisa baca sinyal. Itu saya bilang, mata buta, telinga peka, hati mati. Tidak bisa dia menghadirkan rasa itu. Kan kalau dari segi ngomong ya, kita bisa lihat orang lagi perlu sesuatu. Tidak perlu lo bilang, ini zakat saya, ini sedekah saya. Bilang ya, ini hadiah buat abang. Dah, salam tempel gitu. Paham kira-kira? Clear? Jadi kenapa kita harus berjuang memperjuangkan hamba Allah istimewa ini? Paham tidak kita? Karena di dunia ini banyak orang jahil. Maka antum jadi perpanjangan tangannya Allah untuk membesarkan dan memperkenalkan ayat yang penting ini. Penting tidak Al-Baqarah 273 ini? Ya, kalau dulu waktu saya di gerakan Fakbras, saya sosialisasikan adalah ara'aital ladzi yukadzibu biddin, pendusta agama. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Ta'amul miskin, orang miskin. Sekarang kita naik kampanye memberi makan fuqara, memberi makan fuqara fisabilillah. Ada jomblo fisabilillah, ada fuqara fisabilillah. Mantap atau mantap sekali. Jomblo tuh yang bujang. Tahu. Ada istilah jomblo fisabilillah kan? Jomblo berapa tahun, Ustaz? Hah? Jomblo berapa tahun? Itu tak tahu tuh berapa tahun. Ini jomblo sebenarnya. Jomblo rata-rata nih. Jadi jomblo fisabilillah. Jadi kita sedang berjuangkan apa? Memperjuangkan apa? Memperjuangkan fuqara fisabilillah. Jomblo fisabilillah. Nanti kalau ke Pontianak, abang kakak main-main ke Pontianak, ke Masjid Kapal Munzalan, tanya mana kantornya Indonesia Muslim Miskin, mana program-program Indonesia Muslim Miskin. Silaturahim sama anak-anak ini nanti. Ketemu sama tim Indonesia Muslim Miskin, Indonesia Mustahil Lapar. Lihat bagaimana program guru ngaji kampung, tukang gali kubur, pemandi jenazah dan lain-lain. Mana strong why-nya, mana dalilnya? Al-Baqarah 273. Berapa? 273. Bikin desain yang bagus, tempel besar-besar 1x2 pintu gitu, tempel di kantor IMF supaya jadi pengingat kita. Ini strong why kita. Sama hadis yang ada suara Habib Ijul, diputar terus setiap hari tuh, barang siapa yang memberi makan orang yang beriman, itu harus diputar-putar terus tuh ya. Suara langit tuh ya. Mana videonya sini, mau saya posting di Instagram saya. Ambil ya, part ini nih 273 nih ambil ya. Strong why-nya IMM. Kita akan campaignkan ini dan akan masifkan. Jadi kita jangan lepas dari Al-Baqarah 273 dan hadis riwayat Tabrani yang ada suara langitnya ya. Berkah selalu tuh.
Jadi ini yang saya wariskan untuk anak cucu keturunan saya. Mudah-mudahan anak-anak saya juga melanjutkan, Allah izinkan bisa melakukan apa yang sudah kami mulai. Ya, antum-antum sudah tahu kenapa dan apa yang diwariskan. Wa ma tunfiqu min khairin fa innallaha bihi alim. Kata Allah, kalau kau memberi sesuatu, Allah Maha mengetahui, Allah Maha tahu. Itulah sedikit sebanyak yang bisa saya sampaikan pagi hari ini, abang kakak. Kemarin kita bahas tentang hidup, kehidupan, menghidupi. Hari ini kita bahas siapa yang mau kita fikirkan, siapa yang mau kita support, siapa yang mau kita bela. Siapa yang mau kita bela hari ini? Dapat tak? Al-Baqarah 273. Orang-orang ini disebut dengan istilah hai, hamba Allah. Kenapa disebut hamba Allah istimewa? Yang ada 2 profesi, pertama dulu di kampung. Kenapa? Karena mereka diperlukan, diperlukan ke memerlukan? memerlukan, Memerlukan. 2. diperlukan juga. Diperlukan juga. Oh iya, betul. Diperlukan untuk mandikan jenazah, diperlukan untuk gali kubur. Oke, boleh. Terus Karena mereka berada di jalan Allah. 3. Mereka tak pernah minta-minta atau menjaga dirinya dari meminta. Kenapa kita harus support mereka, bantu perjuangkan mereka, bantu campaign, bantu share? Kenapa? Banyak orang jahil. Siapa orang jahil itu? Orang yang menyangka mereka orang yang kaya. Udah, gak usah dibantu Ustaz, dia udah nyaman dah tuh. Mana pernah sedih tengok mukanya tuh, gak pernah sedih. Dia gak pernah sedih tuh karena memang gak mau nampakkan. Habis dah air mata. Makanya saya bilang sama Aulia di awal-awal kan, khusus untuk hamba Allah istimewa, settingan videonya happy. Itu lagu kita kan? Settingannya happy. Saya bilang mereka udah gak usah diajak nangis lagi, saya bilang. Habis dah air matanya. Siapa yang baru tahu ayat ini? Ayo. Siapa yang baru tahu? Ada yang baru tahu? Di Instagram atau di YouTube? Al-Baqarah 273. Dah, ini yang bisa saya sampaikan abang kakak. Jazakumullah ahsanal jaza, barakallahu fikum. Jadi, abang, inilah salah satu tugas abang di sini. Kenapa abang disuruh sama guru abang ke sini? Nah, itulah dia tugasnya. Kita mau memperjuangkan, dan itu bang baru Pontianak dan Kuburaya aja 800. Sedangkan di Kalimantan Barat nih bang, jumlah mereka ribuan. Kita bikin dosanya dulu miliaran. Tidak mungkin nebus dosanya pakai amal soleh yang recehan. Apa? Kita dulu bikin dosanya miliaran. Berapa banyak dosa kita di masa lalu. Maka kita harus nebus dosanya dengan cara yang berbeda. Dulu bikin dosanya licin, maka sekarang bikin amal solehnya juga harus. Ayatnya baru turun kiai, alhamdulillah. Memang banyak ayat baru turun. Hari ini baru turun ayatnya. Sudah lama dalam Quran, cuma tak pernah terbaca. Jangan sampai dosa kita miliaran, amalnya recehan. Jadi bang, itu kira-kira bang tugasnya Al-Baqarah 273. Ini bukan kata saya, firman Allah. Nah, ini surat tugas, SK langsung dari langit. Kalau nak jumpa sama aku kata Allah, ini SK-nya. Oke? Clear ya? Kita ya. 2 hari ini ya. Kemarin hidup, kehidupan, menghidupi. Sekarang pertanyaan, siapa yang mau kita perjuangkan? Siapa yang mau kita fight? Untuk siapa kita fight ini? Untuk Allah pastikan. Tapi siapa yang sedang kita perjuangkan? Hai, hamba Allah istimewa. Dan mudah-mudahan ini bukan hanya ada di Pontianak, tapi semoga Allah izinkan bisa ada di seluruh Indonesia, bahkan seluruh dunia. Barakallahu fikum. Berkah selalu. Terima kasih banyak. Nanti abang kakak silakan lihat saja Instagram. Coba di mention, sebut sini. Ada yang komen di sini pakai akun Mustahil Miskin atau Mustahil Lapar, supaya saya kasih apa? Pin. Masya Allah, ada Koh Denis. Jazakumullah Koh Denis. Mohon doanya. Nanti cerita-cerita kita tentang hamba Allah istimewa, Al-Baqarah 273. Oke? Sip. Terima kasih banyak. Barakallahu fikum, berkah selalu. Dan mohon maaf lahir dan batin. Sehat-sehat abang-abang semuanya, kakak-kakak semua. Nih.
bisa dicek nih saya pin. Bisa dicek di Instagramnya @mustahilmiskin atau @mustahillapar. Apa? Oke, dah. Programnya di situ ya. Dah. Oke. Abang kakak silakan nanti like atau bantu ini bikinkan di Insta story saya. Tolong bikinkan di IG story, Win. IG story posting yang apa? Ini akun Mustahillapar, ini akun ini posting di Insta story. Jadi 2 gitu tuh. Mustahillapar, Mustahilmiskin posting di Instagram saya. Supaya abang kakak bisa lihat program-programnya. Abang kakak juga mau follow, boleh. Mau support, alhamdulillah. Yang jelas saya minta tolong sama abang kakak, bantu share informasi ini. Apa? Bantu apa? Kita cuma minta bantu share. Tolong sharekan informasi ini tentang pentingnya kita mensupport para hamba Allah istimewa. Surat berapa ayat berapa? Al-Baqarah 273. Nanti syarat untuk balik ke Pontianak adalah hafal ayat ini. Kalau 2 hari ini tidak hafal, nanti ujiannya sama saya langsung. Kita setoran 1 ayat. Saya minta 1 ayat ya. 2 hari ini kan besok balik kan? Anda hafal ayat ini tidak boleh balik. Saya suruh kita kerja di sini nyuci piring, ngipas apa tuh? Ngipas sate, mungut sampah. Ya, Win, dengar. Instruksinya adalah menghafalkan 1 ayat plus artinya selama 2 hari. Kalau tidak hafal, Jul, tak boleh balik. Oke, clear? Hafalkanlah kita pagi ini sampai zuhur nanti. Yang di Pontianak juga suruh ngapalkan ya. Tidak boleh balik pokoknya. Gitu ya kira-kira. Lil fuqara'il ladzina uhsiru fi sabilillahi la yastati'una darban fil ard. Yahsabuhumul jahilu aghniya aminat ta'affuf. Ta'rifuhum bisimahum la yas'aluna an-nasa ilhafa wa ma tunfiqu min khairin fa innallaha bihi alim. Barakallahu fikum. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf, mohon doanya abang kakak semuanya. Saya masih ada beberapa agenda di sini. Semoga Allah berkahi dan mudahkan juga abang kakak semuanya, dan semua urusan-urusannya dimudahkan, dilancarkan oleh Allah, dibukakan pintu rezeki yang banyak, berkah berlimpah. Mohon doa untuk saya, untuk istri saya, untuk anak-anak saya, untuk kami semuanya. Ada Kak Iya yang sedang di Mesir, tolong didoakan abang kakak ayah bunda semuanya semoga selalu dalam lindungan dan kasih sayang Allah. Mama saya, ibu saya, keluarga besar saya semoga juga diberkahi Allah. Terima kasih banyak abang kakak, sehat selalu, panjang umur, murah rezeki. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita tutup dengan doa yang diajarkan baginda Rasulullah. Bismillahi tawakkalna 'alallahi la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.